Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok si penjelajah cilik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan tentang tempat bersejarah yang ada di Kisaran. Selamat menyaksikan. Tempat yang kami kunjungi adalah Komplek Tuan Syekh Abdurrahman. Beliau adalah salah satu tokoh ulama yang terkenal di daerah Silau Laut, Kabupaten Asahan. Setelah tiba di lokasi, kami menemui salah satu cucu Tuan Syekh Abdurrahman yang bernama Haji Ibrahim Ali. Beliau menceritakan kepada kami sejarah dari Tuan Syekh Abdurrahman. Sekitar tahun 1909, Tuan Syekh Abdurrahman memberanikan diri untuk bertemu Raja Sultan Asahan yang bernama Tangku Masbur dengan tujuan meminta sebidang tanah hutan yang kosong untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kebaikan hati Sultan Asahan, beliau menyetujui dan memberikan tanah hutan yang luas untuk Tuan Syekh Abdurrahman dan daerah itu diberi nama Silau Laut. Seperti yang kita lihat, kondisi rumah beliau masih layak untuk ditempati meskipun ada beberapa bagian rumah yang mulai rusak. Rumah ini dijadikan tempat tinggal untuk keluarga keturunan Tuan Syekh Abdurrahman dan beberapa anak yatim didikan keturunan beliau. Fakta unik dari rumah ini adalah terbuat dari kayu jati dan batu alam yang sekarang susah ditemui. Di dalam rumah tersebut ada beberapa barang yang dipakai oleh anak-anak didikan beliau. Kami juga melihat beberapa foto lama yang terpajang di dindingnya. Rumah tersebut seperti rumah pada umumnya. Ada ruangan tamu, kamar, dapur, dan kamar mandi. Ketika kami berjalan, kami harus berhati-hati karena kayu lantai sudah di sana beberapa lapuk. Rumah ini besar dan luas. Bagian luar dinding rumah dicat berwarna kuning cerah dan hijau khas suku Melayu. Sedangkan bagian dalam dicat dalangan warna putih dan hijau. Kami tidak dapat menelusuri semua ruangannya dikarenakan lantai atau barang-barang yang semakin ke belakang semakin lapuk dimakan oleh zaman. Selanjutnya, kami akan membahas tentang peninggalan bersejarah dari Tuan Syekh Abdurrahman. Salah satu peninggalan bersejarah dari Tuan Syekh Abdurrahman adalah Masjid Raya Ar-Rahman. Masjid ini didirikan di awal tahun 1900-an sebelum beliau wafat. Fungsinya sejak awal memang dirancang sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam di wilayah Asahan dan sekitarnya. Menurut narasumber, pondasi masjid sekitar 2 meter. Pembangunan masjid ini dimulai dari pembangunan menara dengan berpondasi batu yang berbentuk seperti yang digunakan dalam tradisi lompat batu nias. Masjid dicat berwarna putih setelah direnovasi. Masjid memiliki 2 lantai. Masjid ini bukan cuma dipakai untuk sholat 5 waktu atau sholat Jumat. Masjid ini adalah pusat tarekat Naqsyabandiyah. Ini adalah salah satu cara belajar dan beribadah dalam agama Islam yang diajarkan Tuan Syekh. Setiap tahun, terutama saat bulan Ramadan, masjid ini akan jadi super ramai. Bisa sampai ribuan orang datang dari mana-mana untuk melakukan suluk. Apa itu suluk? Gampangnya, suluk itu seperti sekolah kilat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang akan menginap di sekitar masjid, berpuasa, berdoa, berzikir, dan belajar agama dengan sungguh-sungguh selama berhari-hari. Jadi, Masjid Raya Ar-Rahman ini bukan cuma tempat ibadah biasa. Ini adalah pusat sejarah, tempat belajar agama yang sangat penting, dan tempat berkumpulnya ribuan orang untuk mendoakan guru mereka, terutama pada saat haul. Apa itu haul? Haul adalah acara memperingati meninggalnya tokoh agama seperti Tuan Syekh Abdurrahman. Uniknya lagi, masjid ini dibangun berdekatan dengan makam Tuan Syekh Abdurrahman. Tuan Syekh Abdurrahman meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1941 Masehi. Karena beliau orang yang sangat baik, orang-orang mengenangnya dan membuatkan tempat peristirahatan terakhir yang bagus, yaitu makam beliau. Makam tersebut terbagi menjadi 4 kamar yang di dalamnya masing-masing terdapat 1 makam, yaitu makam Tuan Syekh Abdurrahman, istri, dan kedua anaknya. Di dalam makam tersebut terdapat beberapa peralatan sholat sejak direnovasi pada tahun 2024. Makam tersebut ditutupi oleh kelambu. Dari dulu dan sekarang, makam Tuan Syekh Abdurrahman sudah jadi tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat di seluruh Nusantara dan bahkan mancanegara.
Sekian hasil penelusuran dari kelompok penjelajah cilik. Mari kita menjaga, merawat, dan melestarikan cagar budaya tersebut terkhususnya di Asahan. Karena apabila kita merusaknya, kita akan dikenakan sanksi seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 66 tentang larangan merusak dan mencuri cagar budaya.